Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lydia Anggraini SME selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro Syariah. Judul presensi kami pada hari ini yaitu Teori Permintaan Islam yang disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri yaitu Tri Suci Lestari, yang kedua Sriani, yang ketiga Restiana, yang keempat Edia Marwira, yang kelima Elena Zulinovika, yang keenam ada Desma Sari. Adapun poin-poin dari judul materi kami, yang pertama pengertian permintaan, yang kedua hukum dan teori permintaan, yang ketiga kurva permintaan barang halal atau haram, yang keempat pengaruh pajak atau zakat penjualan. Yang pertama, pengertian permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dalam periode tertentu. Jadi, permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta dari yang baik. Faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri meliputi harga barang yang diminta, tingkat pendapatan, jumlah penduduk, harga barang lain atau substitusi, pendapatan rumah tangga, dan pendapatan rata-rata masyarakat, corak distribusi pendapatan dalam hal masyarakat, cita rasa masyarakat, dan amalan mengenai masa yang akan datang. Yang kedua, hukum dan teori permintaan. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Atau dengan kata lain, hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Teori permintaan. Teori permintaan itu ialah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya. Apabila permintaan itu naik, maka harga itu juga akan relatif akan naik. Begitupun sebaliknya, apabila permintaan itu turun, maka harga itu relatif juga akan turun. Yang keempat yaitu kurva permintaan barang halal atau haram yang dilanjutkan oleh Sriani. Kepadanya kami persilakan. Permintaan dalam pilihan halal atau haram. Permintaan yang dilakukan seorang muslim sesungguhnya harus permintaan yang dapat menciptakan maslahah, yaitu permintaan yang akan memberikan kepuasan dunia dan akhirat atau berkah dunia dan akhirat. Ketika seorang muslim dihadapkan pada dua pilihan antara komoditas halal atau komoditas haram, maka secara rasional, sebagai seorang muslim dengan sejumlah pendapatan yang dimiliki harus mengalokasikan seluruh pendapatannya hanya untuk mengkonsumsi komoditas halal. Begitu juga ketika seorang muslim dihadapkan pada komoditas halal yang harganya lebih mahal daripada harga komoditas haram. Seperti di negara yang masyarakatnya mayoritas non-muslim, harga komoditas yang berlabel halal cenderung lebih mahal bila dibandingkan dengan harga komoditas yang tidak berlabel halal. Namun, jika seorang muslim berperilaku sesuai dengan aturan-aturan syariah, maka hal ini tidak akan mempengaruhi permintaan atas komoditas halal. Artinya, seorang muslim akan tetap membeli komoditas yang berlabel halal meskipun harganya lebih mahal dari harga komoditas yang tidak diberi label halal. Dalam kondisi seperti ini, hukum permintaan tidak berlaku karena yang mempengaruhi permintaan seorang muslim adalah maslahah. 4. Pengaruh zakat atau pajak penjualan. Pajak penjualan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah dan dibayar pada waktu jual beli ke atas barang-barang yang dikenakan pajak penjualan itu dilakukan. Pada umumnya pajak penjualan dikenakan dalam bentuk suatu presentasi tertentu dari hasil penjualan. Misalnya pajak penjualan adalah 10% dari harga atau hasil penjualan. Pungutan pajak penjualan akan menyebabkan para pembeli harus membayar lebih tinggi untuk memperoleh barang-barang yang dikenakan pajak tersebut. Bila harga tetap pada tingkat harga semula, maka peningkatan biaya ini berarti penurunan profit. Sebelum adanya pajak penjualan, tingkat profit sebesar profit 1. Dengan adanya pengenaan pajak penjualan, tingkat profit menurun jauh jadi profit 2. Jadi pengenaan pajak penjualan akan membawa pengaruh 1. Turunnya total profit dari profit 1 menjadi profit 2. Turunnya tingkat profit maksimal yang digambarkan oleh puncak gunung
kurva profit. Secara grafis, puncak kurva profit 1 lebih tinggi daripada puncak kurva profit 2. Pengaruh zakat perniagaan. Pengenaan zakat perniagaan memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak penjualan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila telah terpenuhinya dua hal nisab. 3. Atas minimal harta yang menjadi objek zakat, yaitu setara 96 gram emas dan haul batas minimal waktu harta tersebut dimiliki, yaitu 1 tahun. Yang terakhir, bila nisab dan telah terpenuhi, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5. Objek zakat perniagaan adalah barang yang diperjualbelikan. Kesimpulan dari materi kami yaitu, permintaan adalah jumlah barang yang diminta konsumen dalam suatu pasar yang jumlahnya tergantung dari jumlah pendapatan yang diperoleh, dan terdapat hubungan yang pasti antara harga pasar yang baik dan kuantitas yang diminta dari hal yang baik. Hal-hal lain tetap konstan. Hubungan antara harga dan kualitas memberi disebut jadwal permintaan atau kurva permintaan. Hukum permintaan adalah bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Atau dengan kata lain, hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin melihat materi kami lebih jelas, silakan lihat di makalah kelompok kami. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.